Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 23 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Bawaslu Kabupaten Pandeglang membuka pendaftaran calon Panwascam hingga tanggal 27 September mendatang. Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak akan melakukan perubahan trayek angkot agar pasar Cipanas yang baru selesai dibangun lebih ramai pengunjung. Para pengusaha operator feri penyeberangan di Pelabuhan Merak mengancam akan melakukan mogok beroperasi jika penyesuaian tarif tidak dipenuhi. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, para pengusaha operator kapal feri di Pelabuhan Merak kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan tarif penyeberangan sebagai dampak dari kenaikan BBM. Dalam aksi tersebut, para pengusaha mengancam akan melakukan mogok operasi jika tuntutan mereka tidak bisa dipenuhi. Laporan selengkapnya Adnan Ibram dari Radio Pas FM Cilegon. Pengusaha operator kapal feri di Pelabuhan Merak mengancam mogok beroperasi jika tuntutan kenaikan tarif penyeberangan tidak dipenuhi dan tidak segera diberlakukan. Ini lantaran para pengusaha terbebani akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Hal itu terungkap saat aksi unjuk rasa para operator dan pengusaha kapal feri Pelabuhan Merak di kantor Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 8 Banten pada Kamis 22 September 2022. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap, Aminuddin Rifai mengungkapkan bahwa biaya operasional para pengusaha dan operator kapal feri mengalami pembengkakan pasca kenaikan harga BBM. Sebab itu penyesuaian tarif sangat diperlukan. Di mana saat ini Kementerian Perhubungan atau Kemenhub telah mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 172 tahun 2022 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan lintas antar negara. Seperti diketahui, pengusaha dan operator kapal feri di Pelabuhan Merak kembali berunjuk rasa Kamis kemarin 22 September 2022. Tuntutan aksi yang digelar di kantor Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 8 Banten tersebut masih sama seperti aksi sebelumnya, yakni mendesak Kementerian Perhubungan atau Kemenhub agar segera memberlakukan tarif sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan pemerintah, ditambah dengan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, karena kondisi angkutan penyeberangan yang sudah tidak kuat beroperasi lagi. Saya Adnan Ibram, Pas FM Cilegon, melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah membuka pendaftaran untuk calon panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan atau Panwascam. Pendaftaran calon Panwascam tersebut akan berlangsung hingga tanggal 27 September 2022 mendatang. Masyarakat yang berminat untuk mengikuti seleksi Panwascam bisa mengirimkan berkas ke kantor Bawaslu Pandeglang atau melalui email. Berikut laporan Mudaufar dari Krakatau Radio Pandeglang. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah membuka pendaftaran panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan atau Panwascam untuk pemilu 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penerimaan pendaftaran Panwascam ini akan berlangsung hingga tanggal 27 September 2022 dan tidak dipungut biaya. Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Pandeglang, Lina Herlina, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran Panwascam ini, pihaknya telah membuka 3 stand pelayanan pendaftaran di Sekretariat Bawaslu Pandeglang. Selain itu, pihaknya juga membuka pelayanan via email bagi para calon peserta yang akan mengirimkan berkas pendaftaran melalui email. Ia menyampaikan setelah para calon peserta melakukan pendaftaran, berkas pendaftaran para calon ini akan diverifikasi oleh panitia. Bagi peserta yang lolos verifikasi akan mendapatkan nomor pendaftaran serta dapat mengakses link Google Form persyaratan tambahan.
Sementara untuk berkas calon peserta yang tidak lolos akan dikembalikan kepada calon peserta. Dikatakan Lina, sedikitnya ada 16 poin persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta seleksi anggota Panwascam. Di antaranya fotokopi KTP, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba, serta membuat beberapa surat pernyataan. Lebih lanjut, Lina menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu tahun 2024 terdapat 2 prinsip tambahan, diantaranya aksibilitas dan afirmasi. Pihaknya berharap pada tahun ini peserta dari segmentasi perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak akan melakukan perubahan trayek angkot yang biasa beroperasi di sekitar Pasar Cipanas, Kabupaten Lebak. Dengan perubahan trayek tersebut diharapkan Pasar Cipanas yang baru selesai pembangunannya akan lebih ramai didatangi oleh pengunjung. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Dinas Perhubungan di Sublebak akan melakukan perubahan trayek angkutan kota yang biasa beroperasi di sekitar Pasar Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Kepala di Sublebak, Ruli Edward, mengatakan saat ini pembangunan Pasar Cipanas itu sudah selesai. Ia menjelaskan ke depannya kendaraan angkutan yang dari arah Cipanas maupun sebaliknya harus melewati dan masuk ke area pasar. Ia mengungkapkan dengan adanya trayek pada jalur tersebut, maka keberadaan Pasar Cipanas bisa ramai dan hidup dengan banyaknya pengunjung. Sebelumnya jalur tersebut tidak dilewati, baik dari kendaraan arah Rangkas Bitung dan dari arah Puncak ataupun Bogor, berhenti di Simpang Gajerug. Ruli menambahkan dalam merealisasikan dan meramaikan Pasar Cipanas di Sublebak juga akan menggelar sosialisasi kepada sopir angkutan umum. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.